Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Anda menyaksikan segmen Market Buzz di Power Breakfast dan kita lihat pemirsa beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi Anda dalam berinvestasi pada hari ini. Bursa Efek Indonesia resmi menghapus pencatatan ataupun delisting saham PT Tunas Ridean Tbk dengan kode saham TURI, emiten distributor otomotif ini setelah melantai ataupun berada di Bursa Efek Indonesia 28 tahun lamanya. Jadi perusahaan terbuka ya. Kemudian sejumlah saham akan masuk periode kum dividen pekan ini. Di antaranya ada ITMG, AALI, BJBR, BDMN atau Bank Danamon dan juga Japfa. Kemudian ada sejumlah saham high dividen berencana RUPS dalam waktu dekat seperti UNTR, Telkom dan juga ada Inco. Kita ke agenda ekonomi pemirsa di mana cenderung masih sepi ya karena ada Inggris, Jerman, Prancis, Hong Kong ini semuanya masih libur Paskah. Kemudian pemirsa kita lihat untuk Indonesia, ada cadangan devisa Indonesia, dolar ya di bulan Maret. Kemudian pemirsa kita lihat ada Malaysia, tingkat pengangguran Malaysia. Dan ada rapat IMF di Amerika Serikat. Itu dia pemirsa ya, beberapa agenda dari ekonomi dan kita ke agenda emiten. Ada ITMG kum dividen tunai, WOMF kum dividen tunai, SDRA kum dividen tunai dan BSWD kum di HMETD, LPPF X dividen tunai, SIDO X dividen tunai, BEL RUPS, BNGA RUPS dan TRIS RUPS. Review sedikit pemirsa IHSG pada akhir pekan yang lalu. Pada Kamis sebelum libur Jumat Agung melemah 0,39% atau 27 poin ke level 6.792 penutupan 6 April 2023. Pelemahan paling dalam terjadi pada sektor teknologi jatuh 1,51% dan hanya sektor keuangan yang terpantau menguat 0,12%. Kita update pemirsa dari Bursa Asia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ya, ini ada Nikkei, kemudian Straits Times dan juga ada Kospi pemirsa ya. Sementara Hang Seng memang masih tutup. Itu dia dan cenderung menguat untuk pagi hari ini. Kita akan berbincang pemirsa bersama dengan Bapak Hans Kui selaku pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Hans. Kita tahu bahwa informasi dari pekan lalu ini adalah ekonomi Amerika Serikat yang cenderung melambat sesuai dengan rilis dari data non-farm payroll-nya pada Jumat kemarin begitu, tetapi mungkin belum terlalu direspon oleh market di Amerika sendiri karena Kamis tutup baru rilis Jumat, mungkin hari ini baru akan direspon begitu. Sejauh mana ini bisa menjadi peluang untuk bursa saham Indonesia? Ya, kalau kita lihat sebenarnya perlambatan ekonomi Amerika udah terlihat dari data ADP ya yang menunjukkan tenaga kerja swasta ya itu cuma 145 ribu gitu ya. Bulan lalu 261 ribu, jadi dia turun lumayan dan di bawah konsensus ya yang memperkirakan 210 ribu gitu. Rata-rata biasanya 175 ribu gitu. Jadi ini adalah data pertama yang keluar ya beriringan dengan beberapa data yang mengindikasikan dampak dari kenaikan suku bunga Amerika yang cukup agresif ya, ini sudah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau kita lihat data non manufacture ISM itu kan turun jadi 51,2 ya dari yang lalu 55,1 di bulan Februari gitu. Nah, jadi kalau kita lihat data ini pun mengkonfirmasi ya bahwa ekonomi Amerika mengalami perlambatan. Nah, memang baru Jumat keluar data non-farm payroll ya dan data ini sebenarnya enggak terlalu jelek tetapi sesuai ekspektasi pasar gitu. Tetapi memang ada terlihat indikasi angka pengangguran dari 3,6 jadi 3,5. Tetapi sebenarnya data tenaga kerja enggak terlalu berubah banyak di sana ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika melambat gitu. Nah, data ini didukung oleh treasury 3 bulan dan 10 tahun Amerika gitu ya. Itu udah negatif cukup lama dan biasanya perkiraan sekarang 58% ya. Dalam 12 bulan ke depan ekonomi Amerika akan terkena resesi gitu ya. Jadi
ini yang membuat Amerika kemungkinan biasanya kalau pasar resesi ya dalam 12 bulan ke depan, pasar Dow Jones akan tertekan turun ke bawah. Nah, untuk kuartal 1 pertumbuhan ekonomi Amerika itu diperkirakan 1,5 ya. Sebelumnya kan cukup kuat ya, jadi sekarang turun ke 1,5, mungkin pada kuartal-kuartal 2 kuartal berikutnya ekonomi Amerika akan tumbuh negatif. Ya dampaknya Amerika akan tertekan, tetapi ada yang menarik bahwa ada kelihatan dana itu bergerak ke pasar Indonesia ya, terutama pasar obligasi ya. Jadi dari indikasi bahwa ekonomi Amerika akan resesi gitu ya, dana itu mulai bergerak lagi ke emerging market gitu ya yang masih tumbuh cukup solid. Memang selama ini kalau ekonomi global resesi mereka balik ke safe haven US dollar gitu. Tapi sekarang karena likuiditas cukup longgar, sepertinya mereka juga bergerak ke pasar Indonesia ya. Jadi kita akan ada diuntungkan ya dalam kasus resesi yang menimpa Amerika ini. Kita diuntungkan dengan resesi yang dialami oleh Amerika Serikat. Net foreign buy kita selama year to date atau dari awal tahun sampai dengan saat ini masih tercatat 5,14 triliun rupiah. Satu minggu terakhir juga 2,22 triliun rupiah yang artinya memang asing masih membukukan pembelian di pasar domestik kita begitu ya. Rekomendasinya kalau demikian artinya resesi Amerika ternyata membuat para investor asing ini justru ke emerging market seperti Indonesia khususnya obligasi. Kalau dari pasar saham rekomendasinya seperti apa Pak Han? Saham-saham mana yang layak dicermati dengan peluang ini? Ya, memang kalau kita lihat sepanjang beberapa tahun terakhir ya, kalau menjelang pemilu, ekonomi Indonesia itu selalu tumbuh cukup positif ya menjelang pemilu gitu. Dan jarang mengalami tekanan turun gitu. Nah, sektor yang banyak diuntungkan memang kalau kita lihat biasanya consumer good ya di jalan periode-periode pemilu gitu ya, itu lebih positif posisinya. Nah, selain itu memang beberapa emiten yang dividennya besar itu cukup diburu oleh pelaku pasar, dan biasanya yang jadi backbone pergerakan pasar Indonesia itu ya masih sebagian besar adalah emiten BUMN besar dan perbankan ya besar gitu ya. Itu yang jadi pilihan kita dalam periode seperti ini. Oke, kita lihat data grafis dari saham pilihan Pak Hans Kuy berikut ini pemirsa di antaranya. Ada saham Gudang Garam direkomendasikan buy, kemudian HMSP juga buy, MAPI buy, dan juga ada Adaro pemirsa ya, saham-saham yang direkomendasikan buy. Dengan support maupun juga resisten dapat Anda saksikan di layar, Gudang Garam 24.750 dan resisten di 27.100, HMSP di 1.005, resisten 1.650, MAPI 1.340, resisten di 1.680, Adaro 2.800, resisten di 3.120. Oke, Pak Hans, seberapa menarik Gudang Garam? Ya, memang kalau kita lihat sebelumnya memang harga saham ini tertekan koreksi sangat dalam ya. Waktu itu memang orang khawatir dengan kenaikan cukai, tapi penurunan itu menyebabkan valuasi perusahaan dinilai terlalu murah ya, jadi harga sahamnya mulai rebound lagi naik ke atas. Tadi periode sideways ini kita lihat bagus untuk akumulasi beli ya untuk Gudang Garam. Biasanya tahun pemilu juga penjualan rokok selalu bergerak naik ke atas ya, jadi kita rekomendasikan akumulasi beli ya 24.750 sampai dengan 25.950. Cut loss di bawah 24.250, target kita 27 sampai 27.550. Oke, Pak Hans, kembali kita akan berbincang begitu ya, di mana indeks harga saham gabungan pembukaan sesi 1 pada awal pekan ini cenderung masih melemah tapi lebih tipis dibandingkan pelemahan pada Kamis lalu, 0,06% saja di 6788. Bagaimana peluang IHSG untuk jangka waktu pendek? Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk rekomendasi saham pilihan Anda tadi ya, ada selain Gudang Garam juga ada HMSP, MAPI dan juga Adaro. Seperti apa Pak Hans? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pasar ini agak lambat ya hari perdagangan karena sebagian pasar kan masih tutup karena libur Paskah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tentu pasar sedikit berhati-hati ya mencerna apa yang terjadi di global ya. Jadi
bagaimanapun resiko resesi itu biasanya menyebabkan pasar saham relatif tertekan gitu. Nah, pada nanti sesudah itu baru dilihat gitu ya, apakah dampak dari resesi Amerika itu nanti dana itu akan pindah nggak ke pasar kita. Memang ada indikasi awal dananya bergerak pindah ke pasar kita, tapi secara umum mungkin di jangka pendek pasar kita cenderung agak sideways, cenderung bergerak menguat gitu posisinya. Oke, cenderung akan menguat tapi agak sideways begitu ya. Kita ke saham pilihan selain tadi ada Gudang Garam, kita ke Adaro terlebih dahulu. Semenarik apa Adaro? Singkat saja Pak Hans. Ya, Adaro sebenarnya kalau kita lihat udah bergerak naik cukup tinggi ya. Jadi saya sell on strength dulu ya di 3.3120. Nanti buyback di 2890 ya, area-area kita beli kembali untuk saham Adaro gitu. Memang pergerakannya cenderung naik ya saat ini Adaro. Oke, berarti sell on strength dulu untuk Adaro gitu ya? Ya, betul. Baik, MAPI bagaimana Pak Hans? Ya, MAPI sendiri biasanya kalau di menjelang Lebaran tentu penjualannya harusnya lumayan bagus ya. Jadi setelah pelemahan yang cukup banyak, kita rekomendasi beli ya di 1340 sampai 1430, cut loss di bawah 1300, target kita 1480 sampai 1560 ya untuk MAPI. Oke, HMSP tadi selain Gudang Garam ternyata juga ada HMSP ya? Ya, HMSP ceritanya mirip dengan Gudang Garam ya. Jadi pelemahan ini kita bisa akumulasi beli di 1005 sampai 1065 gitu ya. Cut loss di bawah 985, target kita 1110 sampai 1235 ya untuk HMSP. Jadi memang kalau kita lihat consumer dan retail ini cukup diuntungkan ya pada periode menjelang Lebaran ya. Oke. Kemudian yang tidak masuk dalam grafis tadi adalah Pakuwon atau Paiwon. Semenarik apa Paiwon? Tapi Anda bilang ini di data saya adalah sell on strength juga ya, sama seperti Adaro. Ya, memang kalau kita lihat Pakuwon juga udah bergerak naik lumayan banyak gitu ya. Jadi kita sell on strength di 478 sampai 464 ya. Nanti kita beli lagi di 436 sampai 445 ya. Karena udah pergerakan naik dalam 2 minggu terakhir cukup tinggi ya untuk Pakuwon. Oke, itu dia rekomendasi untuk sekitar 5 saham pilihan. Gudang Garam buy, HMSP buy, MAPI buy, Adaro sell on strength, Pakuwon sell on strength. Lantas Pak Hans, kalau untuk berinvestasi medium to long, strateginya seperti apa dan menanggapi beberapa aksi seperti kum dividen, kemudian masih banyak RUPS yang akan berlangsung khususnya dari saham-saham yang high dividen, seperti apa sebelum kita tutup nih Pak Hans? Ya, biasanya kalau terkait dividen ya, memang kalau perusahaan bisa bayarin dividen, ini indikasi awal bahwa memang kinerja mereka bagus ya. Jadi dia menghasilkan cukup cash flow yang besar ya, sehingga dia bisa membayarkan dividen gitu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat, biasanya kalau kita mau beli dividen untuk saham-saham yang high dividen gitu, biasanya kita harus beli 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi jangan sampai harganya udah naik cukup tinggi baru kita melakukan pembelian. Oke, berarti kalau baru mau masuk seperti UNTR, Telkom, Inco yang belum RUPS begitu ya, udah agak telat sekarang ini? Ya, kalau kita contohkan ITMJ ya, jadi kalau kita lihat sempat di awal tahun kan harganya turun ke 35 gitu ya, 34 sekian gitu. Tapi sekarang udah di 41.000 gitu. Nanti kalau waktu dia dividen 6.000, harganya akan turun ya ke 35-an lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita beli sekarang ya sebenarnya kita nggak bisa dapetin untung lumayan gitu. Tapi biasanya menjelang dividen itu di awal-awal tahun kalau ada sahamnya koreksi waktu itu kita beli ya. Kalau berarti kita harusnya awal tahun melakukan pembelian kalau mau memanfaatkan peluang dividen begitu ya Pak Hans ya? Ya, rata-rata yang dividen diperkirakan besar udah bergerak naik ya. Seperti tadi kalau kita lihat Telkom udah bergerak naik duluan. Bergerak naik duluan ya. Oke, Pak Hans, resisten IHSG di posisi berapa? Ya, kalau kita lihat indeks sendiri hari ini ya memang kalau kita lihat dia akan coba tembus 68 ya sebagai resisten gitu. Jadi kalau bisa tembus level tersebut mungkin dia akan bergerak di level 6.900 ya, 6.900-an untuk pekan ini. Baik Pak Hans, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk sharing informasinya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi referensi, sumber informasi untuk pemirsa di rumah dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Hans, terima kasih. Ya, terima kasih, selamat pagi. Oke pemirsa, dan sebelum kami akhiri, kami tampilkan beberapa update dari Bursa Efek Indonesia pasca pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Dan IHSG pemirsa terpantau saat ini sudah mengalami penguatan.
Berikut juga untuk indeks-indeks lain yang ada di Bursa Efek Indonesia. Adapun deretan saham yang menjadi top gainers pemirsa adalah BBRI, ITMG, Telkom, dan juga Medco. Dengan Medco naik 0,95%, Telkom 0,24%, ITMG 0,43%, BBRI 0,21%. BBCA menjadi top losers dengan pelemahan 0,29%, BRIS turun 0,28%, SIDO turun 1,2%, IRSX turun 6,92%, yang tercapture beberapa waktu yang lalu pasca pembukaan perdagangan di sesi 1 pada pagi hari ini.